Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Muhammad Hatta dari SMP Negeri 1 Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Wajo. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Perkenalkan, Pak Abdul Latif adalah fasilitator kami, dan Pak Ambo Intang adalah pengajar praktik, dan saya sendiri Muhammad Hatta SE, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Wajo. Kita pindah ke slide berikutnya. 1. Rancangan tindakan aksi nyata saya. 2. Latar belakang. Dekadensi moral, westernisasi, penggunaan teknologi yang berlebihan justru banyak membuat peserta didik kehilangan arah pada capaian pembelajaran. Hal ini memprihatinkan, padahal tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu positif. Bapak Ibu, kami sertakan latar belakang foto latar tempat kami mengajar, yaitu SMP Negeri 1 Takalala. Kita pindah ke nomor 3. Tujuan aksi nyata saya. 1. Untuk menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan diri di lingkungan keluarga. 2. Untuk menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan diri di lingkungan sekolah. Kita lanjut ke slide berikutnya, nomor 4. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu, kami sertakan sebuah penggalan video pada saat kami melakukan penyusunan konsep keyakinan kelas di sekolah kami. Lima, lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan kami lakukan diantaranya: nomor 1, melakukan kesepahaman melalui rapat komite sekolah, kepala sekolah, pengurus OSIS untuk mengumpulkan masukan konsep keyakinan kelas. 2. Sebagai langkah selanjutnya adalah merumuskan konsep keyakinan kelas yang akan dijadikan acuan tata tertib kelas.
Tiga, melakukan refleksi bersama peserta didik dan teman sejawat untuk melakukan tindak lanjut. 4. Memantau, merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu, di samping kiri kami sertakan 2 dokumentasi pada saat penyusunan konsep keyakinan kelas. Nomor 6. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, agar tindakan yang disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana yang memadai serta peranan orang tua di rumah dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, nomor 7. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam bentuk foto dan video. Berikut kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada Tuhan pada kesempatan ini kembali kita berkesehatan untuk mendengarkan pemaparan materi guru penggerak angkatan ke-7 designasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk percayaan waktu, saya hormat ke Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Takalala akan melakukan sebuah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kemudian saya tidak lupa yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Takalala, Bapak-bapak Ibu Pembina yang semuanya saya hormati. Perkenankanlah saya untuk memaparkan materi ini, maksudnya bukan berarti saya menggurui, bukan berarti juga saya lebih tahu daripada bapak-bapak dan ibu guru semua, tetapi ini adalah suatu prasyarat untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik, kita masuk ke slide pertama. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Kita lanjut ke slide kedua. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan dulu selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru. Saya ingin mengajak berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di rumah dan di sekolah kita ini. Kemudian kita lanjut ke inti materi. Konsep utama modul budaya positif ada 7. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku murid.
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita bahas satu persatu. Kita melangkah ke slide 1. Ya, pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini dirancang untuk berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, seperti apa profil pelajar Pancasila? Kita lihat. Ini adalah profil pelajar Pancasila atau kata kunci yang ada dalam kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Saya rasa itu untuk kata kunci daripada profil pelajar Pancasila. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke budaya positif bagian dulu, yaitu disiplin positif. Terdiri dari ada 2.1, ada 2.2. Barangkali kalau kita berbicara dengan kata disiplin, sesungguhnya apa makna kata disiplin itu? Barangkali Bapak Ibu sudah tidak asing lagi apa sesungguhnya arti dan makna kata disiplin itu. Akan tetapi di pendidikan cara guru penggerak seperti ini, Mas. Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian 2.2 menuntut anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kita lanjut ke 2.3. Disiplin positif bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman, seperti itu. Kita pindah ke slide ketiga, kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. 3, kebebasan atau freedom. 4, kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah penguasaan. Baik, kita bahas satu persatu. Kemudian yang keempat, motivasi pendaki mudik ada 3. Menurut Dian Dosen, motivasi merupakan dorongan yang diambil pada diri seseorang atau lingkungan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ya, seperti apa motivasi menurut Dosen? 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini termasuk motivasi intrinsik. Kemudian 2, motivasi berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti ini yang biasa dilakukan, atau melakukan semua motivasi karena ini mendapat adalah termasuk motivasi intrinsik juga. Kemudian 4.3, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. 5, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi menurut Dosen dia kategorikan 2 yang gagal, 3 yang berhasil. Tapi menurut kita saya tidak tahu. Tapi budaya positif yang kita terapkan di sini adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Tinggal kita hanya menyesuaikan apakah seiring dengan pendapatnya Dosen atau bagaimana. Pertama, 5.1, posisi kontrol identitas yang dianggap gagal. Nah, ini satu penghukum. Kenapa dianggap gagal? Kita lihat, menghukum, menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya adalah terkadang terjadi memberontak, berdendam,
atau menyalahkan orang lain. Itu hasilnya. Kenapa menurut Ustaz ini dianggap identitas yang gagal? Kemudian selanjutnya membuat rasa bersalah. Kita lihat apa saja membuat rasa bersalah itu. Satu, terkadang kita hanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu? Menyembunyikan. Jadi terkadang anak-anak menyembunyikan suatu fakta, atau terkadang anak-anak itu sulit berbuat jujur atau menyangkal, bahkan pandai berbohong seperti itu. Baik, kita pindah ke posisi kontrol yang diidentitaskan sebagai posisi kontrol yang sukses. Satu, teman. Jadi terkadang murid layak juga bisa diperlakukan sebagai teman. Jadi guru itu membuat alasan untuk meyakinkan murid itu. Apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya murid bisa menurut. Cuma terkadang kekurangannya sedikit ini adalah terkadang ketergantungan. Terkadang murid hanya menerima suatu ingin berbuat setelah menerima perintah dari guru yang bersangkutan. Jadi istilahnya ketergantungan. Kemudian posisi kontrol identitas sukses berikutnya adalah pemantau. Pemantau diantaranya menghitung hasil, mengukur capaian, mengevaluasi, ada konsekuensi atau ada sanksi. Gitu. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah menyelesaikan bila diawasi. Kemudian terakhir sebagai manajer. Dalam manakala guru berperan sebagai manajer, terkadang itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan seorang murid melakukan pelanggaran seperti itu. Kemudian mengingatkan kembali keyakinan kelas. Kalau di kurikulum ke-13 keyakinan kelas itu dikatakan tata tertib kelas. Kalau di kurikulum merdeka nanti itu dikatakan keyakinan kelas, seperti itu. Apa hasilnya Bapak Ibu? Menguatkan watak karakter peserta didik. Seperti itu. Kemudian kita lihat keyakinan kelas. Mengapa menggunakan kata keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Begini perbandingannya. Kalau kita ditanya mengapa pada saat kita naik motor diwajibkan pakai helm, mungkin jawabannya mengatakan itu keselamatan. Demikian juga kalau kita ditanya mengapa kita harus cuci tangan ketika sebelum makan, mungkin jawabannya juga adalah keselamatan. Seperti itulah. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat. Jadi keyakinan kelas yang akan dibuat diawali dengan surat pendapat dari semua peserta didik. Jadi harus diawali dengan surat pendapat. Kemudian tadi terakhir ketujuh, konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, kita lanjut saja, kita penting ini. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi kontrol segitiga restitusi. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi salah satu teori budaya positif yang dianjurkan oleh kurikulum merdeka sebagai seorang guru, inilah yang harus diterapkan di sekolah kita ini. Penerapan budaya positif dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Kalau konsep segitiga restitusi itu di sisi pertama adalah itu yang bagian bawah, artinya menstabilkan identitas. Itu maksudnya teman-teman guru itu mencari solusi bila ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran. Misalnya seorang siswa yang tidak suka pakai kaos, apa penyebabnya? Misalnya seorang siswa yang suka rambutnya gondrong, ya, tugas guru adalah mencari penyebab. Seperti itu untuk sisi satu. Kemudian sisi dua, validasi tindakan yang salah. Ini maksudnya teman-teman guru manakala ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran, tugasnya adalah mencari sebab, seperti itu. Apa sebab yang menyebabkan sehingga seorang anak melakukan seperti itu.
menanyakan keyakinan kelas filosofi terakhir. Jadi keyakinan kelas ini ditanyakan berdasarkan inputan dari peserta didik sendiri. Jadi guru tinggal mengawasi dan mengontrol setiap hari. Ya, kita lihat Bapak Ibu dokumentasi manakala saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 mendokumentasikan kegiatan perumusan keyakinan kelas seperti ini Bapak. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, kita lihat dokumentasinya. Pertama, berdiskusi tentang peraturan. Ini dokumentasinya yang saya lakukan bersama dengan siswa. Kemudian setelah berdiskusi tentang peraturan, langkah selanjutnya adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ini dokumentasinya Bapak Ibu ya, seperti ini. Kemudian langkah ketiga, setelah peraturan dirubah menjadi keyakinan kelas, maka selanjutnya hasil catatan di perlu itu ditempel pada dinding kelas. Seperti ini dokumentasinya. Baik Bapak Ibu, kita lihat dokumentasi kegiatan penerapan segitiga restitusi. Guru bersama siswa melakukan penerapan segitiga restitusi. Seperti ini dokumentasinya. Seperti ini. Guru bersama siswa melakukan penerapan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, jadi kita perjelas sedikit. Ya, ini dokumentasinya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan niat kita bersama dapat tercapai. Di sini ada do you have any question? Boleh Bapak Ibu buka pertanyaan secara langsung. Manakala ada hal-hal yang perlu dikolaborasikan, misalnya saya siap memberikan sebatas kemampuan. Boleh juga Bapak Ibu bertanya melalui WhatsApp, boleh juga mengirim pertanyaan melalui email akun belajar ID kami, di mana di situ mata12@guru.smp.belajar.id. Saya rasa demikian Bapak Ibu, demikian aksi nyata dari kami selaku dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022-2023. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh moderator kita. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita buka hanya 2 pertanyaan saja. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi materi yang sudah disampaikan tadi, bisa dengan mengaktifkan jaringan. Silakan. Siapa ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh moderator. Silakan. Ini tentang bagaimana penerapan budaya positif. Silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyimak dari materi yang disajikan oleh calon guru calon penggerak angkatan ke-7, di mana tadi dijabarkan di situ ada keyakinan kelas. Dan di dalamnya tadi yang dipaparkan di situ ada hal-hal yang mengatakan kalau anak-anak melanggar
atau tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan kelas. Tadi yang saya inginkan, karena mungkin saya tidak terlalu perhatikan, apa solusinya kalau Ananda atau siswa melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang satu lagi pertanyaan, silakan sebelum Bapak moderator menjawab pertanyaan yang pertama. Ada yang bertanyakan atau langsung saja? Jadi yang ditanyakan Ibu tentang keyakinan kelas. Kalau ada kesepakatan di dalam kelas dan ada yang melanggar, apa solusi? Dari Ibu Kepala Sekolah, saya yakin pertanyaan bagus dan bisa diterapkan di sekolah kita ini. Jadi ada 5 posisi kontrol yang seharusnya diterapkan di sekolah kita ini. Tapi menurut beberapa pakar ada 2 yang dianggap gagal. Yang dianggap gagal adalah penghukum dan pembuat salah. Tapi yang dianggap sukses ada 3, seperti yang saya tayangkan di atas. Pertama, seorang guru itu bisa berperilaku sebagai teman, berperilaku teman kepada peserta. Itu yang dianggap sukses oleh beberapa kontrol. Karena hasilnya siswa bisa menurut dan bergantung kepada apa yang kita sampaikan. Kemudian peran guru yang kedua bisa juga melakukan pemantauan. Misalnya menghitung apa hasil kerjanya, bagaimana caranya ia melakukan. Bisa juga kita melakukan pengukuran, bisa juga kita melakukan evaluasi dan sebagainya. Kemudian apa hasilnya? Di situ murid-murid kita bisa menyelesaikan bila diawasi, harus diawasi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bagus menurut beberapa pakar, manakala seorang guru berperan sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan, misalnya seorang siswa suka tidak menggunakan helm ketika naik motor. Tugas guru adalah menanyakan apa sebabnya kamu tidak menggunakan helm, apa hal yang mendasari sehingga kamu tidak suka menggunakan helm. Ini kan juga kalau masuk kelas karena mereka tidak pakai sepatu, tidak pakai kos. Ketika guru berperan sebagai manajer, guru hanya menanyakan apa hal yang mendasari sehingga kamu tidak memiliki memakai kos. Tidak ada seperti itu jawaban itu. Misalnya mudah-mudahan bisa berpengaruh. Kemudian yang terakhir, tinggal Bapak dan Ibu menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah dirumuskan bersama dari awal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPD sebagai calon penggerak angkatan ke-7. Dengan demikian, tentu akan memberi dampak positif kepada sekolah kami. Salah satunya perubahan yang dimulai dari kelas, membuat kesepakatan kelas, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, mengarah kepada merdeka belajar, merdeka mengajar, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila serta dapat berbagi dengan teman-teman guru di sekolah kami dan sebagai motivator
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini sangat bagus diterapkan di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas, di mana dibentuk keyakinan kelas dengan tujuan menertibkan kegiatan di dalam kelas dan membiasakan siswa berbudaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Yang mana dia? Yang mana Bapak Fardila? Bagaimana hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Tidak ada masalah ya. Tapi kemarin saya dengar kamu berdua ada masalah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemarin? Antara kalian berdua? Oh, tasnya dibuka sama kadang dia. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Saya hanya mencari langsung diterima, Pak. Oh, diterima bagus. Saya hanya meminta bantuan dan menarik perhatian. Oh, bagus ya, itu yang bagus. Nah, sekarang untuk Bapak Fardila, kira-kira konsekuensi apa yang bisa kamu berikan kepada Rizky terkait dengan tas yang telah dirusak ini? Saya ingin saya diperbaiki. Iya, diperbaiki ya seperti itu. Nah, lantas setelah itu apa kalian ingat kesepahaman kelas yang pernah kita buat 1 bulan yang lalu? Apa bunyi kesepakatan kelas? Tidak semena-mena atas Tidak semena-mena terhadap temannya. Untung kamu tidak berbuat gegabah ya. Seandainya sampai itu memukul temanmu, itu lebih fatal lagi. Untung hanya konsekuensi yang bisa kamu berikan. Nah, sekarang selanjutnya setelah kejadian ini, perilaku apa yang bisa kamu petik? Apakah kamu ada rasa senang atau ada rasa puas karena kamu telah melakukan hal itu? Misalnya kamu kan telah menghardik temanmu karena dirusak, tasmu dirusak. Apakah kamu senang atas perlakuan itu terhadap temanmu? saya sedikit kesal, Pak. Ya. Anak saya dirusak oleh dia. Oh ya, itu. Nah, untuk selanjutnya kalian berdua ingin menjadi manusia seperti apa? Manusia yang lebih baik lagi. Lebih baik. Bagaimana halnya keyakinan kelas yang telah kamu buat? Kami akan mencoba untuk Melaksanakannya? iya, Pak. Ya, melaksanakan bagus. Jadi kalian, kami tidak menanyakan sebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Saya hanya ingin mencari solusi kalian berdua. Jadi kalian berdua ini ingin menjadi manusia seperti apa? Apakah mau ada merasa dihargai, apakah merasa mandiri atau merasa bertanggung jawab? Coba jelaskan kepada Bapak. Bapak Fardila, kamu ingin jadi manusia seperti apa atas adanya kejadian ini? Saya ingin hanya sedikit ingin merasa aman dan nyaman dan sedikit ada rasa sikap percaya diri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, bagus. Dan ke kamu dia Rizky, kamu ingin menjadi manusia seperti apa atas adanya kejadian ini? Saya hanya
kehadiran saya diterima Pak. Alhamdulillah, bagus ya. Kalau begitu kita sama-sama mencari solusinya dengan cara konsekuensinya dari sini harus memperbaiki tasnya bersih Lillah. Bagaimana? Kalian sepaham? Nah, kalau begitu silakan jabat tangan. Alhamdulillah. Oke ya. Terima kasih ya. Oke. Kalau begitu tujuannya Bapak untuk panggil kalian ke sini hanya itu tadi supaya kalian jangan sampai gegabah dalam menyelesaikan masalah. Hanya itu. Siapa tahu ada kegiatan yang lain silakan dilanjutkan. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah kegiatan lomba menghias kue tradisional dalam rangka kegiatan Porseka SMP Negeri 1 Takalala tahun pelajaran 2022-2023. Baik, inilah hasil karya dari kelas 91. Dan ini hasil karya dari kelas 92. Dan ini hasil karya dari kelas 74. Ini adalah hasil karya dari kelas 71. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Selanjutnya saya selaku calon penggerak dari SMP Negeri 1 Takalala tahun angkatan ke-7 memberi apresiasi kepada seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Takalala dalam rangka Porseka tahun 2022-2023. Semoga niat baik daripada anak sekalian dapat bersatu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami hanya menilai prosesnya, bukan kami menilai dari jenis produk yang ada di sedangkan di sini. Kami hanya menilai bagaimana kolaborasi dan persebaya yang dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih. Salam saya apresiasi. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هان وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Itulah tadi beberapa budaya pembiasaan yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Takalala. Kegiatan semacam ini kami kategorikan sebagai budaya positif yang kami terapkan di Takalala. Kegiatan semacam ini mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru berperan sebagai Imadia Mangkarsa, Ingar Sosantulada, Ingade Mangkarsa, Tutuli Handayani, di mana guru berperan sebagai contoh, di tengah sebagai pemberi motivasi dan di belakang sebagai pemberi dorongan. Kegiatan semacam ini bermuara kepada capaian profil pelajar Pancasila yang baru kita ketengahkan dalam hal ini beriman kepada Allah SWT, bernalar teliti, kreatif dan hidup. Saya rasa ini demikian video nyata dari kami. Saya Muhammad Hatta, CGP Angkatan ke-7 SMP Negeri 1 Takalala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.